Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Frank Anansari. Kali ini saya akan memberikan atau menyajikan materi untuk kelas 12, yaitu lanjutan dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Sini ada beberapa teori atau model di mana untuk menghitung suatu wilayah, yaitu model gravitasi, ada titik henti, dan teori grafik. Tapi dalam hal ini saya akan membahas mengenai model gravitasi dan teori grafik. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengkaji berbagai sumber belajar melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, problem basic learning, peserta didik dapat menganalisis model gravitasi dan teori grafik dengan mengembangkan sikap kemandirian, jujur, penuh tanggung jawab, bekerja sama, dan bekerja keras. Itulah tujuan dari mempelajari teori atau model gravitasi dan grafik. Arus interaksi dalam wilayah fungsional dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe ekonomi, di mana arus pengangkatan barang, jalan raya, kereta api, itu contoh tipe ekonomi. Yang kedua yaitu tipe maksud. Maksudnya adalah hilir mudik dari rumah ke tempat kerja. Maksudnya untuk bekerja atau ke pusat perdagangan untuk berbelanja dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tipe sosial. Ini tipe sosial bisa saya contohkan yaitu arus pelajar. Arus pelajar dari tempat tinggal ke sekolah. Arus pasien ke rumah sakit. Nah, itu tipe sosial. Yang keempat, tipe informasi. Tipe informasi kita contohkan yaitu fax, surat kabar, telepon. Nah, jadi ini adalah contoh atau dari tipe-tipe dari wilayah fungsional atau arus interaksi. Yang pertama, kita akan menghitung model gravitasi, yaitu model grafik dulu, yaitu model indeks konektivitas. Indeks konektivitas digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi antar kota yang satu dengan kota yang lain berdasarkan jaringan jalan. Jadi di sini dapat dirumuskan indeks konektivitas itu bisa dilambangkan seperti beta, sama dengan yaitu jumlah jaringan jalan, di mana jumlah jaringan jalan itu tidak terputus, itu terhitung jumlah jaringan jalan itu 1 per jumlah kota. Jadi jumlah kota itu kalau dalam bentuk bangun, bentuk yang lainnya itu titik. Setiap titik sudut titik itu jumlah kota. Nah, jadi bisa Ibu contohkan ini rumusnya, yaitu indeks konektivitas sama dengan E per V, di mana E adalah jumlah jaringan jalan, V adalah jumlah kota. Nah, di sini Ibu tayangkan lagi, manakah konektivitas wilayahnya lebih besar di antara kedua jaringan jalan ini. Jaringan kota A, kota B. Mana indeks konektivitasnya yang lebih besar? Bisa kita selesaikan. Inilah penyelesaiannya. Jadi nampak di sini yaitu jumlah indektivitas yang paling besar adalah indeks konektivitas yang bagian B, di mana bagian A yaitu 0,75 indeks konektivitasnya, sedangkan B yaitu 1,5. Jadi jumlah jaringan yang lebih besar adalah kota B. Itulah penyelesaiannya. Analisa yang kedua yaitu analisa gravitasional, gravitasi. Ini berdasarkan asumsi bahwa interaksi dua wilayah ini memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak. Rumusnya gimana? Nah, rumusnya adalah interaksi disingkat dengan I, interaksi kota A, kota B, berarti IAB, yaitu interaksi kota A dan kota B. Sama dengan K konstanta dikali PA
kali PB, di mana P itu adalah jumlah penduduk kota A. PA adalah jumlah penduduk kota A dikali dengan jumlah penduduk kota B, yaitu PB, per atau dibagi dengan jarak kota A, kota B pangkat 2. Ini bisa Ibu kasih contoh soal. Misalnya ada 3 kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Jumlah penduduk kota A adalah 20.000 jiwa. Kota B adalah 10.000 jiwa. Dan kota C adalah 30.000 jiwa. Jarak kota A dengan kota B yaitu 50 km. Sedangkan jarak kota B dengan C yaitu 100 km. Manakah dari ketiga kota tersebut yang lebih besar kekuatan interaksinya? Hubungannya. Apakah kota A, B, atau kota B, C? Penyelesaiannya. Kita mulai dari kota A, B, yaitu interaksi kota A, kota B, IAB. Di situ IAB yang ditanya sama dengan rumusnya tadi, masukkan konstanta 1 PA kali PB per jarak antara kota A, kota B pangkat 2. Kita masukkan. Sama dengan interaksi, sama dengan jumlah penduduk kota A berapa? 20.000. Kali jumlah penduduk kota B yaitu 10.000. Bagi jarak kota A, kota B, di mana jarak kota A dan kota B adalah 50. Nah, dalam rumus itu dia jarak kota A, kota B pangkat 2. Jadi 50 pangkat 2 yaitu 2.500. Nah, PA kali PB yaitu 200 juta. 200 juta dibagi dengan 2.500. Dapatlah hasilnya 80.000. Itulah untuk interaksi kota A, kota B. Selanjutnya, kita selesaikan interaksi kota B dengan C. Di mana kita sudah masukkan jumlah penduduk kota B yaitu 10.000 jiwa tadi. Dikali dengan jumlah penduduk kota C yaitu 30.000 jiwa. Dibagi dengan 100 pangkat 2. Kita selesaikan interaksi BC. 10.000 dikali 30.000 hasilnya 300 juta. Dibagi dengan 100 pangkat 2 itu tadi adalah 10.000. Hasilnya adalah 30.000. Jadi di interaksi kota AB tadi hasilnya adalah 80.000. Interaksi kota BC adalah 30.000. Jadi interaksi yang lebih besar terjadi antara kota A dan kota B adalah, yang paling besar adalah interaksi kota A dan B. Itulah penyelesaian mengenai model gravitasional, mengenai interaksi wilayah. Dan demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan salam dan bahagia.